Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mekanik, welcome to Kesma Podcast. Kami menyapa pendengar dari Vocational Podcast Studio. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Kesma Podcast. Mungkin teman-teman masih belum tahu ya, apa sih itu Kesma Podcast? Kesma Podcast adalah salah satu program kerja dari Kesma bidang HMPM 2024, di mana kami mengusung tema Navigation for Successful Scholarship. Tapi karena di sini aku yang akan mengisi nih pada kesempatan hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu nggak sih Kak? Sebelumnya, perkenalkan nama aku Elsa Agustinur Hasana. Aku dari RPM 2023 yang akan memandu sesi kali ini. Tapi teman-teman, di sini tuh aku nggak sendirian. Aku ditemani narasumber yang keren, dan beliau ini juga banyak lolos lomba bisnis, dan beliau juga mendapatkan beasiswa di salah satu institusi yang menurut aku tuh bergengsi. Oke, mungkin Kak Idam bisa memperkenalkan diri dan menyapa para pendengar mekanik nih. Oke, terima kasih ya sebelumnya atas kesempatannya. Jadi perkenalkan teman-teman semuanya dari teman-teman MPM khususnya ya, sobat mekanik ya. Kenalin, nama aku Idam Maulid, biasa dipanggil Idam. Ya, aku mahasiswa dari Prodi Akuntansi Perpajakan angkatan 21 nih. Berarti lebih tua nih ya dari aku. Iya, tipe tua istilahnya. Oke. Tadi kan aku juga menyinggung nih kakak tuh mendapatkan salah satu beasiswa di salah satu institusi nih. Aku pengen tahu nih beasiswanya tuh apa ya Kak? Oke, jadi alhamdulillah ya pada tahun 2023 itu aku mendapatkan beasiswa, tepatnya beasiswa Cendekia Basnas dalam negeri. Nah, di mana beasiswa itu merupakan suatu beasiswa yang diinisiasi oleh lembaga Basnas ya, yang familiar di telinga teman-teman mungkin, atau Badan Amil Zakat. Jadi itu merupakan program beasiswa yang dikeluarkan dari Basnas gitu. Nah, untuk langkah awal kakak tuh gimana sih sampai akhirnya mengapply beasiswa Basnas tersebut? Oke, tentunya itu dari banyaknya perjuangan ya, serta ambisi saya. Ya, kita boleh berambisi kan. Betul sekali. Jadi ambisi dari awal memang waktu sebelum kuliah juga udah menarget nih. Jadi waktu itu aku sudah mendapatkan kejuaraan di tingkat SMA. Waktu itu mendapatkan rekomendasi dari salah satu guru bahwa di pemerintah Kabupaten Batang, khususnya di tempat aku ya, di asal aku itu ada beasiswa buat siswa berprestasi, kemudian untuk calon mahasiswa berprestasi, kemudian yang terakhir untuk mahasiswa berprestasi. Nah, dari situ aku awal ya tergerak untuk mendaftar beasiswa gitu. Akhirnya dari awal kuliah sudah mempersiapkan, waktu itu mendaftar di beasiswa BU ya, atau beasiswa unggulan dan beasiswa lain di tahun pertama, tapi mengalami kegagalan nih. Aduh. Nah, dari situ akhirnya coba lagi apply ya di tahun kedua, mencoba lagi di beasiswa Paragon Scholarship kalau tidak salah. Kemudian juga ada beasiswa Pertamina dan mengalami kegagalan lagi. Nah, di tahun ketiga nih alhamdulillah ya mendapatkan atau lolos di beasiswa tepatnya di beasiswa Cendekia Basnas dalam negeri gitu sih. Nah, untuk kegiatan-kegiatan di Basnas sendiri tuh seperti apa Kak? Oke, kalau di beasiswa ini itu tidak hanya dana finansial ya diberikan, tapi ada program mentoring nih teman-teman. Jadi teman-teman harus diketahui benefit yang didapat bahwa Basnas itu mengupayakan untuk menciptakan generasi emas di tahun 2045. Wah, keren sekali ya. Keren banget ya. Ini upaya mulia yang diberikan oleh Basnas, bahwa untuk mentoring ini dibagi menjadi dua teman-teman. Ada mentoring gabungan dan ada mentoring yang diberikan di kampus. Jadi untuk di kampus sendiri
itu merupakan mentoring ya atau program pembinaan ya. Pembinaan di mana tiap bulan para warginya ini diberikan suatu materi oleh para mentor-mentor terbaik ya di kampus, dan juga untuk apa namanya program yang kedua itu ada program mentoring gabungan, di mana di situ itu merupakan suatu program gabungan mentoring yang dari berbagai jenis kategori beasiswanya ya. Ada beasiswa cendekia santri ya, ada beasiswa cendekia luar negeri, Mahat Ali, itu digabung menjadi satu ya bareng-bareng dengan aku juga ya, untuk diberikan pembinaan khusus teman-teman ya, secara pusat atau terpusat gitu sih. Nah, katakan orang-orang tuh kayak banyak berpikir loh, Kak, untuk menggapai beasiswa tuh kayak ribet, susah. Itu bener nggak sih sebenarnya? Kan pasti kayak banyak nih orang-orang yang maju mundur gara-gara syarat-syaratnya ribet, apalagi kayak harus mencantumkan SKTM, dan kan kebanyakan juga orang yang mengapply kan nggak punya kan. Itu gimana Kak di Basnas? Oke, kalau di Basnas sendiri itu yang teman-teman harus ketahui ya di sini ya. Jadi tidak serta-merta kita harus melampirkan SKTM tuh. Dan prosesnya tuh kebetulan ya, kalau di beasiswa Basnas itu tidak seribet yang teman-teman bayangkan, karena tahapan seleksinya juga itu dikatakan sangat pendek ya untuk tahapannya, nggak seperti beasiswa lain ya. Yang pertama seperti pendaftaran seleksi administrasi. Kemudian yang kedua ada setelah seleksi administrasi, pengumuman administrasi. Kemudian kalau sudah lolos, dikatakan lolos, itu menuju ke tahap wawancara. Nah, di wawancara tersebut ketika kita sudah dinyatakan lolos, baru kita menunggu ada masa sanggah, dan nanti di tahap finalnya ada pengumuman gitu. Tahapannya sedikit lumayan pendek ya, atau tidak terlalu banyak seperti mungkin kalau kita contohkan di beasiswa Jarum ya, yang banyak bener sekali. Dulu saya pernah mendaftar tuh teman-teman, dan ada tesnya teman-teman, baik tes online maupun tes offline gitu. Itu luar biasa. Susah banget berarti ya Kak Jarum ya. Nah, untuk hal yang kita harus persiapkan nih Kak untuk lolos di Basnas lah, sekiranya kita tuh tahu sih apa sih yang harus kita persiapin. Oke, kalau ditanya soal persiapan, tentunya karena dulu aku di Basnas itu kan mendaftar di kategori prestasi ya. Jadi Basnas membuka sekarang kalau kita mengacu ke peraturan sekarang yang terbaru, itu membuka 5 kategori teman-teman. Jadi ada kategori jurusan prioritas bidang STM, dan ada kategori jurusan bidang kesyariahan juga ya. Yang ketiga ada kategori prestasi, yang keempat ada kategori aktivis, kemudian yang terakhir itu ada kategori wirausaha. Nah, Basnas ini membuka banyak sekali kategori yang bisa teman-teman pilih, dan tentunya memilih salah satu aja gitu ya, jangan semuanya. Nah, dulu aku sebenarnya di kategori itu kalau tak lihat-lihat masuk semua nih kategori yang yang ada gitu. Nah, alhasil dari situ saya mencoba untuk mendaftar di kategori prestasi itu dengan pertimbangan, ternyata karena sudah berbekal mungkin beberapa sertifikat ya, waktu itu sertifikat perlombaan, peluangku lumayan ada nih di kategori ini. Nah, aku mencoba untuk mengapply itu, dan alhamdulillah ya, ketika kita sudah menyiapkan mungkin ya dari awal, karena aku memang udah dari awal ya mengincar beasiswa, jadi segala macam seperti nilai ya, IPK, kemudian sertifikat pendukung itu harus disiapin teman-teman. Nah itu sih.
Berarti kita tuh harus semaksimal mungkin lah untuk memenuhi syarat-syaratnya ya Kak. Iya. Tapi semisal nih Kak, ada salah satu syarat yang nggak terpenuhi, apakah kemungkinan itu masih bisa lolos? Oke, kalau tidak terpenuhi tentunya itu akan menjadi suatu pengurangan nilai ya, karena dari Basnas sendiri kemarin setelah saya tanya-tanya ya, berbincang dengan mentor itu semua persyaratan baik mungkin secara teknis ya itu menjadi salah satu indikator penilaiannya. Jadi kalau kita tidak memenuhi salah satu syarat atau tidak kita melampirkan satu berkas nih, itu menjadi suatu masalah nih teman-teman. Karena Aduh. salah satu apa namanya kewajiban teman-teman untuk lolos ya harus memenuhi gitu. Berarti kita harus mempersiapkannya semaksimal Iya. mungkin Kak. Nah terus tuh kan ada yang beasiswa tuh mencantumkan pengalaman organisasi, dan pengalaman organisasi tuh yang dinilai itu juga tingkat apa Kak? Dan apakah eksternal maupun secara internal pun dinilai oleh Basnas sendiri? Oke. Jadi yang tadi aku sampaikan ya, jadi ketika Basnas membuka 5 kategori, membuka kesempatan untuk mahasiswanya, itu ada kategori aktivis. Nah itu bisa teman-teman mungkin seperti yang join di BEM ya, senat mahasiswa, itu bisa mendaftar teman-teman, karena di ketentuan sendiri itu terdapat ketentuan yang dimana bisa mendaftar minimal join di himpunan mahasiswa atau tingkat paling bawah ya. Wow, Di keren tingkat banget. prodi. Nah itu membuka peluang nih untuk teman-teman gitu. Tapi ada nggak sih Kak syarat khusus lagi kalau mau meng-apply-nya tuh di bagian aktivis harus mencantumkan sertifikat seperti apa Kak? Oke, kalau dulu karena kebetulan saya memilih prestasi ya, setelah saya tanya-tanya juga ke teman-teman yang apply di kategori aktivis, jadi mereka itu ternyata banyak sekali ya, apalagi yang lolos di jalur aktivis itu ternyata mencantumkan sertifikat di tingkat UNIF ya atau BEMO. Nah setelah tak tanya, jadi waktu dulu itu tentunya dengan mencantumkan atau melampirkan sertifikat organisasi ya bakal ditanya nih apa kontribusi saat kamu menjadi fungsionaris atau menjabat gitu. Terus kemudian ditanya lagi kamu di situ sebagai apa gitu. Banyak sekali sih yang mungkin nantinya teman-teman sebelum meng-apply aktivis juga harus melihat dulu nih mungkin dari segi teman-teman ya atau keikutsertaan teman-teman di organisasi itu menjadi apa gitu. Itu bakal dipertimbangin gitu. Semakin tinggi ya pasti semakin tinggi teman-teman joinnya atau join organisasinya, itu pasti akan menjadi nilai plus untuk teman-teman lolos gitu. Keren banget. Aduh, semoga tahun depan bisa kayak kakaknya Kak. Ya harus. Nah pasti kan beasiswa tuh nggak jauh-jauh dari namanya IPK. Pasti kan kayak ada target IPK yang harus terpenuhi ya Kak. Dan di beasiswa tuh bener nggak sih IPK tuh harus 3,5? Oke, itu sebenarnya mitos sih kalau 3,5 ya. Kalau di Basnas sendiri, nah di Basnas sendiri itu mewajibkan mahasiswanya itu ya memang ada syarat sih, dibatasin untuk 3,00 ke atas gitu ya. Nah itu memang menjadi salah satu indikator penilaian sih. Nah teman-teman harus bisa ya untuk memaksimalkan nilai yang ada gitu. Semisal nih mungkin dari teman-teman di mahasiswa awal ya, masih awal-awal semester, nilainya masih di bawah 3 mungkin ya, itu masih bisa diperbaiki teman-teman. Masih ada kesempatan, mumpung beasiswa ini tuh dibuka setiap tahun memang, tapi dikhususkan untuk mahasiswa semester 4. Jadi masih ada kesempatan mungkin ya bagi sobat-sobat mekanik yang masih di
semester awal ya bisa untuk dimaksimalkan di nilainya. Ya, pasti kan kakak untuk mempertahankan IPK tersebut nggak gampang kan. Nah, gimana sih cara kakak untuk tetap konsisten belajar atau kayak melakukan hal-hal tuh yang berbau dengan pendidikan kakak sendiri untuk Oke. mengembangkan pendidikan kakak? Oke, kalau ditanya cara aku sendiri itu dulu banyak teman-teman. Aku ngikutin organisasi ya, aktif di organisasi sebagai aktivis di tingkat himpunan dulu. Kemudian mengikuti program pendanaan yang ada di sekolah vokasi maupun universitas yang disebut PMW dan juga 100 wirausaha muda sekolah vokasi ya. Kemudian juga join perlombaan-perlombaan. Nah, gimana caranya aku mungkin lebih ke memanage hal itu ya antara kuliah dan kompetisi gitu. Nah, tentunya waktu di kuliah juga aku berupaya atau tetap mencoba untuk menjadi salah satu mahasiswa yang aktif bertanya ketika eh, di kelas gitu. Kemudian juga alhamdulillah karena keikutsertaanku di organisasi jadi makin deket dengan dosen gitu. Betul Nah sekali. dari deket itu membawa aku ke dipercaya di mungkin salah satu contoh waktu ada expo teman-teman dulu ada di sekolah vokasi ditunjuk sebagai penanggung jawab booth gitu. Keren banget kakaknya. Nah itu secara tidak langsung itu akan mempengaruhi nilai kita tuh. Nah, tentunya dosen pasti akan notice ya bahwa oh ini ternyata yang selalu membantu saya gitu. Nah, itu secara gak langsung nilainya pasti akan baik gitu sih. Mungkin itu strategiku. Berarti relasi dengan dosen pun juga sangat mempengaruhi banget ya Iya, kak. sangat ngaruh gitu. Nah, terus nih kak, kan kakak tuh banyak kan nge-apply atau join lomba sampai dapet juara. Lomba-lomba seperti apa sih yang kakak ikuti sampai Basnas tuh mau menerima kakak gitu? Oke. Atau mungkin ibaratnya kayak memenuhi kriteria. Oke, kalau kompetisi sendiri aku lebih condong ke kewirausahaan ya. Jadi mungkin banyak di CV ku tertera itu seperti BMC ya, kompetisi BMC atau Business Model Canvas. Terus kemarin yang terakhir di tahun ini alhamdulillah mendapatkan prestasi ya, walaupun juara 3 di bidang sosial BMC Business Model Canvas perusahaan Pegadaian Kanwil Semarang teman-teman. Nah itu Keren banget. ya alhamdulillah tentunya hal itu termasuk passionku sih ya. Ketika kita mungkin sudah tahu nih passion kita itu di bidang apa gitu. Oh ternyata aku itu di bidang kewirausahaan ya. Nah dari situ tentunya aku akan mencoba apply mencari kompetisi yang relate dengan passionku itu. Nah dari situ banyak program juga ya. Selain program juga lomba itu menjadi salah satu targetku juga untuk mendaftar. Nah kenapa aku dipertimbangin? Tentunya dari situ tingkat prestasi yang ada itu memang memenuhi lah ya sebagai kualifikasi sebagai peserta gitu. Nah tentunya teman-teman juga harus pahami gitu bahwa melampirkan sertifikat juga itu merupakan sertifikat yang harus legal gitu. Karena ada beberapa seperti kemarin di tahunku ini enggak beasiswa Basnas sih, tapi beasiswa lain di beasiswa pemerintah Kabupaten Batang. Alhamdulillah juga aku dulu di tahun 2023 lolos ya sebagai penerima beasiswa mahasiswa berprestasi Kabupaten Batang gitu. Keren banget kakak. Nah, dulu ada masalah. Jadi ada salah satu peserta yang melampirkan sertifikatnya itu tidak legal gitu. Tidak ada tanda tangan sama sekali dan tidak ada nomor. Biasanya kan ada nomor ya yang tertera di sertifikatnya dan itu tidak ada sama sekali. Nah, tentunya dalam hal itu pihak panitia itu nggak mau menerima gitu karena itu ya tidak legal gitu.
Berarti kejelasan dari lomba itu pun harus dipertanggungjawabkan juga ya Kak. bener banget. Nah untuk sertifikat yang akan dinyatakan lolos oleh Basnas tuh seperti apa Kak? Maksudnya kayak dari lomba-lomba yang seperti apa maksudnya? Oke, kalau di ketentuan yang ada itu lebih direkomendasikan sertifikatnya itu diterbitkan oleh Badan Pusat Prestasi Nasional ya, atau Presnas ya. Pusnas. Iya. Nah itu mungkin rawat kalau salah. Nggak Nah itu apa-apa. lebih direkomendasikan sih. Tapi kalau dari teman-teman nih ada prestasi kejuaraan mungkin yang diadakan di Univ A ya, ya itu boleh. Ya, aku juga sertifikatnya kebanyakan ya dari yang diterbitkan oleh kampus lain gitu. Ketika aku kompetisi di kampus lain gitu sih. Yang penting ada nomor sertifikatnya, kemudian ada tanda tangan ya, kemudian ada stempel, ya pokoknya legal lah, secara legal. Nah, untuk wawancara nih Kak, pasti kan kayak orang-orang juga pasti mikir kan kayak wawancara beasiswa tuh susah kayak gitu. Menurut Kakak sendiri tuh wawancara dari beasiswa Basnas tuh sendiri susah nggak? Oke, itu sebenarnya tergantung ya gimana cara kita menyiapkan nih teman-teman. Kembali ke diri kita masing-masing lah. Jadi sebelum kita mendaftar itu kita harus tahu dulu nih teman-teman timeline ya, kapan akan diadakan wawancara gitu. Nah mungkin sebelum jauh-jauh hari ketika kita belum pengumuman diumumin bahwa kita lolos di tahap administrasi pun kita harus tahu dulu nih, mungkin juga bisa untuk mempersiapkannya terlebih dahulu gitu untuk wawancara atau sesi wawancara tersendiri gitu. Nah dari situ tahap persiapan ini menjadi sangat penting gitu untuk teman-teman sadari gitu, karena memang sejatinya menyiapkan apapun itu tidak selalu dadakan ya, secara dadak kayak tahu bulat aja digoreng secara dadakan gitu kan. Nah itu tidak baik teman-teman, jadi harus siapkan jauh-jauh hari. Kemudian ya teman-teman harus pahami khusus di Basnas ini, tentunya kemarin waktu aku wawancara ada pertanyaan-pertanyaan secara general atau umum yang biasa dipertanyakan atau interview beasiswa pada umumnya lah ya, pertanyaan pada umumnya, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya khusus. Oh, berarti sedikit di luar nalar ya Kak? Iya, terkadang aku juga mikir ya, ada pertanyaan yang leneh gitu kan. Mungkin kamu udah pernah ditanya kan, tentang kamu itu penganut bumi bulat atau datar gitu. Nah itu Aneh sekali. iya, itu menjadi pertanyaan yang ketika aku tanya-tanya ya, kenapa dari pihak pewawancara itu memberikan pertanyaan yang lumayan nyeleneh gitu ya, aneh gitu. Ternyata ada tujuannya gitu. Itu melatih jiwa analisis kita gitu. Jadi sebisa mungkin ketika kita menjawab itu dibarengi dengan suatu analisis yang mendalam, dan juga kita menunjukkan tuh bahwa jawaban kita itu tentunya dapat dipahami, dan juga kita bisa meyakinkan para pewawancara gitu. Itu sih. Nah, kalau dari Kakak nih, menurut Kakak tuh tips-tips agar lolos beasiswa tuh gimana sih? Sampai tips wawancara, pasti kan wawancara tuh persiapannya banyak banget kan. Nah, menurut Kakak tuh gimana tips-tipsnya? Aku pengen tahu banget. Oke. Kalau tips wawancara sih sederhana ya teman-teman ya. Pahami dulu ya beasiswa yang kalian apply gitu, teman-teman mekanik apply gitu ya. Nah dari situ pasti pertanyaannya juga tidak jauh dari seputar lembaga yang pemberi beasiswa ya. Beasiswa cendekia Basnas itu apa gitu. Nah itu harus teman-teman pahami juga. Gitu sih. Tapi ini enggak sih Kak, untuk tips wawancara biar kayak kelihatan kita tuh meyakinkan tuh seperti apa Kak? Oh Biar iya. kayak biasanya kan
ada nih yang kayak apa, kita tuh sebenarnya tuh bohong tapi tuh untuk meyakinkan seseorang. Oke. Nah, dulu aku juga sempat ngebahas dengan mentorku ya, bahwa ketika kita ada di tahap sesi wawancara itu, kita itu nggak usah mengecap lah ya, istilahnya mengecap nih atau memanis-maniskan jawabannya gitu. Ya jawab seadanya dengan kemampuan yang ada dari teman-teman ya, karena memang sifat mengecap ini akan ketahuan gitu, kelihatan gitu ya. Nah dari situ tentunya aku sadar gitu bahwa dulu waktu aku wawancara memang aku jawabnya singkat gitu, karena pengalaman waktu di Basnas, ibunya kebetulan aku diwawancara oleh seorang ibu-ibu ya. Nah dari beliau itu menginginkan jawabannya yang singkat aja gitu, singkat, padat dan jelas gitu. Yang penting itu informasi itu tersampaikan dengan baik teman-teman, jangan belibet ya, jangan muter-muter kemana-mana seolah-olah kita itu banyak sekali mungkin ya, karena pertanyaan atau kata-kata kita yang kita keluarkan itu banyak, akhirnya pewawancara itu jadi tidak paham gitu apa yang kita sampaikan. Nah itu mungkin itu menjadi salah satu dasar ya, hal basic lah yang perlu teman-teman ketahui gitu. Nah selain dari pertanyaan itu, ada nggak sih Kak hal lain untuk persiapan wawancara? Kayak biasanya kan kita tuh harus penampilan rapi, ataupun kayak ibaratnya tuh pokoknya hal-hal yang bukan dari pertanyaan, misalnya kayak postur tubuh kita. Itu juga menentukan nggak sih sebenarnya? Oke, ini lebih ke hal yang perlu dipenuhi ya waktu wawancara. Nah, ini teman-teman juga harus tahu lah ya, kalau saat sesi wawancara tentunya kita menunjukkan sikap yang baik ya, sopan santun ya, kemudian dalam berpakaian pun, tata cara kita ngobrol pun ya, istilahnya ngobrol ya kalau bahasa kita ya. Nah tentunya ini harus teman-teman jaga. Nah kalau di Basnas sendiri, walaupun lembaganya Islami sekali ya, atau Badan Amal Zakat kan, itu tidak serta-merta teman-teman ketika wawancara harus menggunakan sorban. Aduh, ya, itu seperti mau ikut ke pengajian. Iya. Nah itu jangan teman-teman, karena kemarin ada tuh yang tanya ke aku kan, jadi Kak, apakah penampilan kita itu dinilai ketika wawancara gitu, seperti kita itu harus menggunakan kalau baju-baju Islami gitu kan. Nah itu tentunya ndak ini ya teman-teman, ndak harus ya, karena yang penting itu cukup pakaian rapi aja ya, seperti kemeja mungkin ya, standar seperti pada umumnya, dan rapi gitu. Itu sih. Untuk mencari informasi terkait beasiswa ataupun lomba-lomba yang kakak ikut itu biasanya di mana sih Kak? Oke, nah itu pertanyaan yang menarik juga sih. Gimana aku mendapatkan info-info itu? Nah kalau aku sendiri, aku pribadi itu ini ada sesuatu yang menarik ya teman-teman, dari website bak.undip teman-teman. Nah dari situ. Tak kira BAK tuh bukan untuk lomba-lomba kan malah? Terkadang ada informasi yang mengarah ke mungkin program pendanaan ya, terus ada info beasiswa ya, ada info-info lain yang mungkin teman-teman belum ketahui sih. Jadi ketika kalian udah membuka, banyak ya insight atau mungkin pemahaman baru atau informasi baru di website itu teman-teman. Karena aku juga dari dulu ya, atau sekarang pun masih terkadang itu ketika membuka laptop ya, itu yang tak buka dulu terkadang website itu gitu, apa sih yang kira-kira ada info terbaru nggak nih itu. Nah itu aku kepoin teman-teman. Selain mungkin teman-teman nyari di media sosial seperti Instagram ya, Telegram, itu akan membantu teman-teman sih. Oh iya, mungkin ini ya aku juga sekalian iklan ya. boleh. Nah teman-teman juga harus follow ya akun dari beasiswa @beasiswa. Mungkin
ini aja ya, tampilin nanti di bawah ini ya, beasiswa Basnas RI gitu. Nah, dari situ juga aku mendapatkan banyak sekali informasi ya, seperti kemarin itu beasiswa Basnas ya, itu memberikan program beasiswa terbaru tuh, yaitu beasiswa Cendekia Basnas Rusia. Itu baru launching kemarin teman-teman. Nah, Berarti itu ternyata cendekia tuh bukan hanya untuk dalam negeri juga ya Mas, di dalam luar negeri pun menyangkut hal tersebut. iya banyak sekali teman-teman. Nggak hanya beasiswa dalam negeri yang seperti aku ini ya. Nah, ada beasiswa santri juga ya. Beasiswa untuk kewirausahaan, beasiswa Ma'had Kali. Nah, itu banyak sekali program yang ada, program beasiswa yang diberikan oleh Basnas gitu sih. Ya pandai-pandai teman-teman inilah mencari tahu lah ya. Mungkin aku sedikit menyinggung lagi nih, kan tadi kakak masuknya tuh lewat prestasi ya kak. Nah, untuk diri kakak menentukan lomba yang nyaman kakak ikuti itu awalnya gimana sih kak? Nah itu ya, seperti yang teman-teman ketahui bahwa passionku itu kan di kewirausahaan. Tentunya kompetisi pun tidak jauh-jauh dari kewirausahaan ya. Tapi aku ada beberapa kali terkadang mencoba di luar itu, seperti mungkin lomba poster ya, terus ada lomba video edukasi keuangan untuk UMKM. Itu kan ya masih relate dikit, tapi di luar dari itu ya konteks kewirausahaan. Nah dari situ tentunya aku itu mengambil banyak peluang gitu, pandai-pandai mencari peluang juga sih. Karena aku itu tipe mahasiswa yang ketika ada peluang, tapi kita harus tahu dulu kemampuan kita ya, kapabilitas kita di perlombaan ini itu mampu apa enggaknya gitu. Nah dari situ aku mendaftar. Dulu sempat ada hal yang menarik juga nih. Apa itu kak? Bahwa dulu itu aku menjadi salah satu delegasi di Peksimedia tepatnya, yaitu Pekan Seni Mahasiswa Daerah, menjadi delegasi dari Universitas Diponegoro. Keren banget kakaknya pengalamannya. Nah itu coba tebak apa lomba yang aku lakuin di situ, coba. Mungkin kalau dari aku pasti riset. Salah. Apa tuh? Nah jadi lomba di Peksimedia itu ini di luar konteks kita ya, atau dunia kewirausahaannya. Bahwa dulu itu aku mencoba di dunia tarik suara. Tepatnya di kita menyebutnya itu caper ya, atau cabang itu ya, dangdut sih. Melenceng sekali ya. Nah itu teman-teman, pentingnya kita memanfaatkan peluang, karena aku lihat ya di Univ, khususnya di Undip, itu peminat untuk mendaftar di dangdut itu dikit sekali. Bahkan di waktu seleksi itu cuma 2 peserta loh. Bayangin, 2 peserta dari aku dan waktu itu dari Fakultas Ilmu Politik ya, FISIP. Nah kebetulan dari situ ketika aku membandingkan dari cabang lain seperti POP ya, itu banyak sekali, tiap fakultas itu pasti ada. Nah dari situ aku melihat ada peluang yang bagus ya untuk aku nanti bisa menjadi delegasi di Universitas Diponegoro cabang dangdut gitu. Karena melihat peluang yang ada gitu, dan alhamdulillah aku ditunjuk waktu itu sebagai delegasi pada Pekan Seni Mahasiswa Daerah gitu. Berarti kita juga harus mencari sebuah peluang itu sendiri ya kak. Nah aku mau nanya lagi nih kak, struggle kakak mengikuti beasiswa Basnas tuh gimana sih? Oke, kalau ditanya beasiswa nggak hanya Basnas juga ya mungkin ya, karena aku udah jatuh bangun lika-liku dalam mendaftar ya, udah aku terima gitu, baik gagal maupun enggak gitu. Nah tentunya harus pahami juga bahwa ketika kita mendaftar itu ada risiko yang bakal kita terima, antara lolos atau enggak gitu kan. Nah dari situ tentunya sebelum aku mengapply beasiswa Basnas ya, aku itu dulu
mendaftar di beasiswa BI Bank Indonesia. Itu Iya. kan beasiswa bergengsi kan. Gengsi banget. Wah itu apa namanya, waktu itu karena udah masuk ke wishlistku bahwa tak targetin, wah ini beasiswa banyak benefitnya nih, aku harus bisa nih untuk masuk di beasiswa ini. Ternyata gagal teman-teman. Nah dari kegagalan itu ya banyak sekali hal yang aku dapetin ya. Putus asa iya dulu. Dan dari situ aku cari tahu lah, ternyata kekuranganku itu di hal ini gitu. Semisal isaiku kurang berkualitas gitu. Itu mungkin waktu beasiswa BU ya. Jadi waktu beasiswa BU ini juga kita harus melampirkan isai, di mana kualitas isai juga mempengaruhi tingkat kelulusan kita. Nah dari situ aku mencoba, kan gagal ya. Aku itu dulu alhamdulillah mendapatkan seseorang ya, ini luar biasa, aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada mbak dari Wardi beasiswa BU ya. Itu memberikan suatu masukan dan saran ya, juga membimbing aku dulu sebelum aku lolos di sampai titik sekarang itu karena jasa beliau sih. Nah dari situ aku direview ya, terutama di esainya ya, di review banyak kekurangan, mas ini kamu banyak kekurangan di sisi ini. Nah dari situ aku mencoba untuk memperbaikinya gitu. Nah jejaring ini atau koneksi antara aku dan Wardi dari salah satu beasiswa itu juga penting nih ya, penting untuk teman-teman mungkin ketahui gitu, karena itu akan mempengaruhi terkadang upaya-upaya dalam mendaftar gitu. Karena ketika kita sudah mempunyai koneksi ya dengan para wardi dari beasiswa-beasiswa, nggak beasiswa Basnas deh, beasiswa lain gitu, itu akan membantu ya satu langkah lebih maju daripada yang lain, karena kita udah disepil nih ya, mungkin prosesnya seperti apa gitu, pertanyaan saat wawancara seperti apa gitu sih. Topiknya sangat luar biasa banget Kak. Thank you so much ya Kak Idam. Oke. Mungkin karena kesempatan yang luar biasa ngobrol sama Kak Idam, dan pastinya Sobat Mekanik tuh pasti dapat insight baru pada podcast kali ini. Sebelum aku tutup nih Kak, ada nggak sih quotes atau kata-kata buat teman-teman mekanik biar semangat untuk mengikuti beasiswa? Ada dong ya. Jadi aku udah mempersiapkan ya untuk Sobat Mekanik ya. Jadi berpengalaman dan juga mungkin melihat dulu itu aku banyak kegagalan ya. Pasti teman-teman di sini juga mengalami hal yang sama lah. Kegagalan itu terkadang membuat kita putus asa gitu. Dulu aku sempat di sisi itu gitu, kok nggak lolos ya. Nah ini ada quotes ya, aku mungkin boleh sedikit ini ya. Boleh Ya, jadi jadikanlah kegagalan itu sebagai guru yang berharga teman-teman, bukan malah mungkin teman-teman itu di satu sisi menjadi alasan untuk berhenti mencoba gitu. Nah itu ketika kalian udah berani mencoba dan tidak memikirkan resiko yang ada ya, resiko kan bisa gagal dan berhasil ya. Nah kegagalan ini terkadang membuat semuanya itu menjadi kurang pede gitu ya. Gagal nih, ya udah gitu. Nah kegagalan itu sejatinya pijakan ya, bantu loncatan untuk menuju ke gerbang kesuksesan teman-teman. Laksanakan tepuk tangan teman-teman. Ya Kak, gimana kalau misal nih ada Sobat Mekanik yang ada pertanyaan, itu bisa ngubungin Kakak kemana nih? Oke, ini juga iklan juga ya biar followersku nambah. Ayo teman-teman dari mekanik ya terutama ya, bisa nanti ketika kalian mau tanya-tanya seputar beasiswa, khususnya beasiswa Basnas ya, boleh ngefollow akun pribadi Instagramku, yaitu dengan kalian ketik @idamholid23_. Nah itu mungkin nanti bisa ditaruh di sini ya. Oke.
Oke, mungkin dari aku Elsa Agustinur Hasana dan Kak Ida Maulid. pamit undur diri dan thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.